semua Bapak Ibu sekalian yang saat ini berada di penghujung Ramadan saat ini diberikan kesehatan, kekuatan dari Allah SWT untuk terus bisa meningkatkan amal ibadah kita di penghujung Ramadan. Hari ini spesial, saya bersama guru saya juga dan guru kita juga Ustadz Budi Asari, dan ada hal yang menarik yang ternyata banyak dalam Islam itu, atau mungkin ilmuwan-ilmuwan Islam menjelaskan atau menyebutkan bahwa kalau kita bicara tentang penyakit, salah satu yang perlu dan wajib bahkan kita perbaiki adalah bagaimana memperbaiki isi perut atau makanan yang kita makan tiap hari, karena itu menjadi kata kuncinya. Jadi bahkan obat-obatan sekalipun tanpa diasup atau tanpa diberikan makanan yang baik dan sehat, tentunya tidak akan banyak berfaedah obat-obat tersebut. Maka subhanallah, hal ini sebenarnya dalam Islam sudah sangat dijelaskan atau sudah sangat masyhur lah ya, sudah sangat populer gitu kan. Cuman umat Islam mungkin banyak yang belum tahu bahwa ketika Anda mengubah isi piring Anda atau kita mengubah apa yang kita makan, perbaikan yang akan kita dapatkan itu luar biasa teman-teman. Umumnya rata-rata selama 3 bulan. Maka hal ini yang menarik buat saya. Kenapa? Bukan apa hikmah Allah menciptakan berbagai macam buah-buahan dengan berbagai macam rasa, dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam khasiat. Sebenarnya ini yang saya mungkin sering sampaikan kepada Anda ya, bahwa itulah bahasa saya itu kan spare part-nya ya. Spare part-nya itu ya suku cadangnya lah untuk memperbaiki tubuh kita. Dan memang waktu 3 bulan ini adalah waktu yang paling terbaik sebenarnya untuk tubuh merepair, memperbaiki tubuhnya. Dan ini ternyata dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam, yang mana Ustadz Budi bagaimana kita ketahui beliau sangat tertarik ya dengan hal seperti ini, dan banyak sejarah dalam Islam, termasuk ada satu konsep rumah sakit yang dinamakan Bimaristan, yang itu insya Allah kita akan dengar sedikit dari beliau bagaimana konsepnya, dan bagaimana makanan itu kalau kita sudah mulai memperbaikinya itu subhanallah, Allahu Akbar, efeknya luar biasa ke badan. Ya, penyakit sudah jelas bisa hilang, tubuh tetap akan sehat insya Allah biiznillah. Dan kalau saya lihat itu beberapa orang-orang yang menjaga makanan itu emang wajahnya berseri tadi. Nah, mari kita dengar dulu nih tausiah dari beliau. Muda kayak dokter kemarin ya. Awet tua. Nah, kita dengar dulu nih kira-kira apa nih ceritanya nih. Betul Ustaz? Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah teman-teman semuanya Jazakallahu Akbar. Alhamdulillah sedang itikaf bersama kita di sini. Alhamdulillah di penghujung Ramadan yang hari-hari termahalnya malah hari-hari ini. Dan kesempatan ini sudah badannya diperbaiki ya, pikirannya diperbaiki, ruhnya diperbaiki. Ini mudah-mudahan tidak kita rusak lagi nanti. Amin, amin, insyaallah. Ya kan? Seperti dokter sampaikan tadi, itu memang tepat sekali. Ya, di surga itu dok, tidak ada orang yang buang air. Pertanyaannya adalah apa yang dikonsumsi lari kemana? Betul. Gitu kan? ternyata ya, dia tidak dikeluarkan lewat kotoran yang bau itu. Ternyata dia hanya dikeluarkan melalui angin, dan kemudian dia aromanya wangi. Iya. Saya tidak mau bicara yang angin, tapi bicara tentang bagaimana apa yang masuk ke dalam badannya ahli surga itu kemudian keluarnya wangi. Betul. Itu menarik itu. Jadi tidak bicara ini, levelnya bukan level levelnya bukan level ini, bukan level bau atau tidak bau, levelnya malah sudah level dari itu. Colokannya beda. Nggak ada konverternya. Katanya keren jelas. Jadi tapi setidaknya inspirasi seperti yang suka Dr. Jazakallahu Akbar sampaikan, bahwa makanan surgawi itu yang ada di surga itu adalah makanan pilihan. Ya. Makanan pilihan. Jadi contohnya apa Ustaz? Contoh gini umpamanya, ketika Quran mengatakan tentang zanjabil, tentang jahe. Jahe itu masya Allah, saya pernah dengarkan yang itu. Ya, bahkan ada buku tentang khusus zanjabil yang Dr. Jamil. Oh iya. Itu masya Allah. Saya lupa berapa ribu halaman beliau tentang hanya dengan jahe. Karena saya ingat betul beliau ceramah begini, jahe itu mestinya makanan kita setiap hari. Saya ingat, karena udah lama ya ini. Kenapa? Karena ternyata itulah dulu nanti di surga juga ada dia gitu.
Bayangkan dari sekian banyak yang manfaat ini, itu Allah sebut secara khusus kan jahe, kunyit, apalagi Rimpang. temulawak, rimpang, rempah semua itu rimpang. kan. Kenapa jahe gitu? Iya. Ya di Quran juga jahe juga ada, dan dia jelas disebut sebagai salah satu campuran minuman ahli surga dan segala macam. Itu makanya dia pasti istimewa luar biasa. Kurma pasti itu. Kurma pasti, ya. Pasti. Kurma itu pohonnya aja ada di surga. Dan seterusnya. Air itu ya kita tahu ada air minum, ada air putih, ada susu, ada air madu, ada ya kan. Khamr yang tidak memabukkan ada. Nggak tahu saya kalau di dunia kalau khamr yang tidak memabukkan setahu saya adalah ini khol, cuka. Iya. Betul ya? Karena itu kan khamr kan termasuk produk fermentasi, Ustaz. Nah makanya Tapi dia kan ketika mencapai titik tertentu maka dia menjadi hilang. khol, betul. Ya, alkoholnya hilang. Betul. Makanya saya lihat beberapa terapi yang menggunakan khol itu ternyata banyak juga. Sangat luar biasa emang. Oh itu. gitu ya. Sangat luar biasa. Saya sempat malah pikir sampai di surga kan ada mata air dari khamr yang tidak memabukkan. Betul. Berarti Itu dia. salah satu salah satu rahasia makanan sehat itu adalah produk fermentasi mungkin. Iya. Iya kan? Betul. Nah, dahulu kan orang Arab mungkin perlu bisa cerita, kira-kira orang Arab tuh dulu kalau bikin khamernya mereka tuh dari apa itu? Dulu mereka bahan khamrnya itu biasanya gandum dengan berbagai jenis gandum, kemudian anggur, kemudian kadang pakai kurma juga. Walaupun kita kenal mungkin anggur. Tapi mereka bisa pakai semuanya. Biasanya mereka membuat, dulu ada istilah-istilah di hadis riwayat Muslim itu ada beberapa macam istilah-istilah itu. Biasanya mereka buat di ini batang pohon kurma itu Dibelah tengahnya, kemudian diisi itu, kemudian dicampur air, entah gimana ceritanya, ditutup lagi gitu, kemudian nanti itu jadi fermentasi, itu buat mabuk itu. Iya. Mabuknya orang Arab dulu. Itu. Mabuk Arab pakai Iya. kurma. Mabuknya pakai kurma. Iya lumayan ya. Mabuk Masa kurma. mabuk lumayan ya kan? Ya. Mabuk kurma sama mabuk anggur ya. Mabuk anggur. Sama ini mabuk gandum. Jadi maksudnya gini, tema Quran ketika memberikan inspirasi tentang makanan kita di dunia dari makanan surgawi, minuman surgawi itu, ini mestinya sungguh luar biasa dong ini. Suatu hari kayaknya perlu kita bahas dia. Makanan minuman surgawi, nah itu keistimewaannya apa? Dan nanti terjemahan di kehidupan kita menjadi apa gitu, ya kan? Dan konsumsinya menjadi kayak bagaimana itu. Contohnya tadi yang saya ingat betul juga tadi yang Dr. Jamil Al-Quds itu dia bilang gini. Dokter Jamil itu siapa, Ustaz? Itu dokter dari beliau aslinya orang Palestina, orang Al-Quds. Beliau dokter medis gitu kan? Medis, beliau spesialis penyakit dalam. Nah, terus nggak praktek? Sebenarnya nggak praktek. Saya nggak praktek kan antum kan? Oh, dia praktek? Dia praktek. Dia praktek. Beliau praktek dan beliau neliti Quran 20-an tahun lamanya. Apa yang menarik dari dokter Jamil itu? Kayaknya seru nih. Soalnya ya artinya yang menarik kalau buat saya yang menarik adalah beliau meneliti Quran, itu yang menarik kalau buat saya. Jadi sekarang praktek beliau itu menggunakan hasil penelitian puluhan tahun terhadap Quran itu, dan ternyata beliau dari justru ketika beliau spesialis penyakit dalam itu malah beliau mengatakan kayaknya saya ini cocoknya terapi dengan cara ini, maka beliau terapi hasil penelitian itu ternyata menggunakan ini. Kan dia kasih nama ilmunya tuh, setelah dia teliti sekian lama, dia tulis sekian banyak, terus dikasih nama ilmunya itu, namanya ilmu al-ghidha al-mizan. Keseimbangan. Al-ghidha itu nutrisi, al-mizan itu keseimbangan. Jadi beliau ingin mengajari tentang nutrisi keseimbangan. Itu kemarin sempat saya sebut kan, saya bilang waktu salah satu di kajian itu saya bilang sehat itu ada seimbang. Betul. Nah itu beliau sampaikan tuh, dan beliau teliti tuh dengan penelitian Quran, penelitian di lab diteliti, kemudian diuji di pasien, kemudian pokoknya tapi diteliti dari Quran dulu. Dan Masya Allah itu pernah, setahu saya dulu pernah diuji di kumpulan di Rabithah Ulama di internasional. Beliau presentasi gitu ya? Beliau diminta presentasi tentang ilmunya itu, karena ngambil dari Quran kan. Ya, kemudian diduduklah para ahli Quran, ahli medis, ahli apa begitu untuk mendengarkan benar apa tidak, cara mengambil Qurannya benar apa enggak, kan ahli tafsir akan bicara. Jadi itu, tapi itu udah lama itu, 2005 itu saya ingat. Oh yang kejadian apa yang beliau presentasi itu setahu saya. Kemudian beliau presentasi dulu diminta presentasi oleh Rabithah, itu presentasi di TV Iqra, channel Iqra di Timur Tengah itu. Nah itu awal sekali saya mendalami tentang beliau itu 2006.
Itu saya ingat saya waktu itu tahun 2006 itu saya mendownload acara TV Iqra itu totalnya 19 jam. Gitu, total acara. Saking saya pengen tahu ilmu ini gitu. Karena menarik buat kita gitu kan. Di saat saya sih jujur ini aja agak ngenes dengan, karena yang dibawa Dr. Syamil itu juga itu kegelisahan beliau pindah dari keahlian beliau dari medis yang standar lah gitu. Kemudian kepada Quran itu kan awalnya dia bilang kok ilmu saya ini kok tidak bisa mengobati penyakit sederhana gitu. Yang dia cerita pernah itu asma, orang asma datang nyesek megap-megap kemudian disuntik hilang lega, terus dia pulang, kata beliau pasien saya pulang senang, keluarganya senang, saya sedih gitu, karena dia 3 hari pasti balik kemari gitu, karena saya suntik lagi nanti gitu. Terus kata beliau ini apaan, ini tidak sesuai dengan hadis Nabi gitu, dia katakan gitu? Iya, ini enggak sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan ma anzalallahu da'an illa anzala dawaan gitu. Alimahu man alim jahilahu man jahil gitu. Jadi setiap obat, setiap penyakit itu mesti obatnya ada. Masalahnya kita tahu apa nggak tahu, itu masalahnya. Dan sepertinya ada yang menarik, Ustaz. Saya sempat lihat juga, kayak Ustaz tunjukin juga tuh katanya bahkan orang-orang pasien-pasien berkebutuhan khusus atau autis gitu ternyata Tuh. kabarnya tinggi tingkat keberhasilan, Ustaz. Tinggi. Beliau di update hari ininya beliau menyampaikan tingkat perbaikannya sampai 80% Untuk autis. Sampai 80%, dan beliau sampaikan tuh apa saja yang dikonsumsi. Dan dalam rentang 3 sampai 4 bulan. Lama-lama kayak dokter juga. Apa Ustaz? Kan zaman lu katanya ulama-ulama kan dokter juga. Iya. Nah, saya bagian colong depannya ini. Jadi apa gimana? Itu dah menariknya. Saya menariknya adalah dia meneliti hanya sebagian dari Quran. Sebagian. Ya kan kalau bicara kesehatan di Quran kan bukan hanya nutrisi kan sebenarnya kan, tapi beliau mengambil nutrisi saja. Nutrisi saja sudah menyelesaikan banyak hal gitu. Nutrisi saja sudah menyelesaikan, catat ya. Nutrisi saja sudah menyelesaikan banyak hal. Banyak hal. Oh, ya, Gitu, iya. Apalagi nutrisi seimbang. Iya, jadi gimana kalau gorengan kan? Itu makanan nasional udah gitu. Makanan nasional. Iya. Jadi biarin aja nih. Biarin aja ya. Nanti kita benerin dulu. Kita benerin lah. Kita benerin gorengannya nanti. Sekali-sekali boleh lah makan gorengan. Ya, siap. Insya Allah. Ya. Kita benerin gorengannya nanti. Gorengan dibenerin pakai apa? Pakai apa ya nanti ya? Iya. Ya. Saya kasih contoh dok, Gimana? bagaimana beliau meneliti itu. Karena penelitiannya Qur'ani betul gini. Contohnya, saya sering sampaikan dulu gini. Contohnya ayat ketika ini di surat Al-A'raf tuh. Ketika ayat yang mengatakan ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Itu kan kemudian beliau menjadi bertanya gitu kan, wahai anak cucu Adam, ambillah pakaianmu yang bagus setiap ke masjid, dan makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya dia tidak suka yang melampaui batas. Pembahasannya bukan melampaui batas, nah itu udah biasa. Beliau bilang, kenapa ada huruf wawu di situ? itu. Iya, kan setelah wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang baik setiap ke masjid. Iya. Itu kan sholat ya kan? Betul. Maknanya sholat 5 waktu. Nah, setelah sholat kenapa ada huruf wawu nyambung? Jadi wawu itu kan fungsinya berarti ada hubungan tuh. Wa kulu, dan makanlah dan minumlah. Pertanyaannya adalah hubungan makan sama minum dengan sholat 5 waktu ke masjid itu apa? Itu yang diteliti gitu ceritanya. Keren. Ilmunya gak saya kasih rahasia. Oh iya. Gak apa-apa Ustaz. Semoga panjang umur biar nanti bisa ngasih ilmunya. Kita doakan. Kita ke sana aja Oh, iya. kan, kita Ke temuin Jordan, orangnya. Jadi- Kita temuin orangnya nanti. Boleh. Kayaknya keren tuh kita bikin trip JSR trip to Jordan. Boleh. Belajar cara masak. gorengan Mulainya yang harus sehat. dari Madinah dulu dok. Madinah dulu ya. Oh iya loh, harus belajar dari Rasul dulu. Siap. Dari situ baru ke sana nanti. Kayaknya bagus. Bagus. Nah kalau menurut Ustadz kira-kira nih dari apa yang mungkin Ustadz sempat lihat lah ya, dari apa yang mungkin saya kerjakan gitu tuh, ini kira-kira kalau teman-teman mulai merutinkan itu impactnya, efeknya besar nggak Ustadz? Sangat ya. pasti kalau itu, karena kenapa? Karena gini, kalau saya kan tak tahu ilmu kedokteran. Saya kalau Quran saya ngerti lah, kalau hadis saya ngerti, tapi kalau kedokteran saya nggak ngerti. Jadi ketika Quran, Nabi bicara tentang makan minum dalam jumlah yang tidak sedikit.
artinya Quran dan hadis Nabi itu, Quran dan Rasul itu ingin membenahi cara makan minum kita itu, dan itu disampaikan cukup banyak. Boleh lihat tadi di Quran berapa banyak. Pembahasan tentang makan minum. Nabi juga menyampaikan yang sama, makan minum, ditentukan, diatur, begini jangan, begitu nggak boleh, ini baru boleh, ini itu kan. Dan kaidahnya sederhana, kaidahnya gini, Quran itu tidak mungkin bicara hal yang sepele. Nggak mungkin. Contoh gini, kalau Quran bicara nyamuk, berarti nyamuk itu nggak sepele. Gitu. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak pernah malu bicara tentang masalah nyamuk, karena nggak sepele ilmu nyamuk itu. Kalau nyamuk nggak ada, berapa yang di PHK itu karyawan? Nanti nggak sepele bahasa itu. Maka pasti perbaikan di makan minum umpamanya itu pasti sangat besar hasilnya untuk masyarakat. Apalagi kan kayak hari ini ya akhirnya kita harus sadari juga bahwa makan minum kita juga beracun ya kan. Sakti juga kita ini ya, diracun nggak mati-mati. Kebal-kebal Ustaz. Kebal-kebal. Ya, gitu. Nah kalau gitu Ustaz, kira-kira menurut Ustaz untuk kita nih yang mungkin dalam pandang Ustaz mungkin dari sisi Quran atau hadis gitu ya, apa yang mungkin perlu kita optimalkan, kita konsumsi dalam hal makan minum ini yang itu berdasarkan Al-Quran atau hadis, atau memang ada pedoman bahwa penduduk suatu negeri itu ya makanlah makanan yang di tempat itu gitu Ustaz. Iya. Kalau saya gini Dok, ini kesimpulan saya ya. Ada makanan minuman itu yang sifatnya memang lokal dan itu cocok dengan badan kita makanya kita tumbuh di Indonesia. Mungkin secara lokal umpamanya kalau saya ini makan Jawa Timuran gitu kan, minum Jawa Timuran, dokter umpamanya mana gitu kan. Nah itu lokal, tapi ada yang levelnya memang levelnya internasional. Menjadi level internasional artinya dia cocok untuk semua bangsa. Itu ketika dia direkomendasikan oleh Nabi atau Quran. Iya, otomatis. Artinya Nabi kan membawa Quran. Jadi kalau dia rekomendasi wahyu itu pasti cocok untuk seluruh manusia. Kenapa? Karena wahyu Islam ini untuk seluruh manusia. Gitu. Jadi pokoknya apa nih rekomendasi Quran apa tadi ya? Kurma, ya zaitun, ya madu, ya buah apa tadi, ya jahe. Itu mesti cocok untuk seluruh dunia. Nah, mungkin kalau temulawak mungkin cocok untuk kita aja. Mungkin ya, saya nggak tahu. Orang Arab nggak cocok. Orang Arab masalahnya begitu minum langsung muntah dong. Iya benar juga. Iya, kemana mereka capek aja nggak bisa makan. Jadi kalau bahasa saya itu kalau negeri ini mau sehat ya kembali ke rempah-rimpang ya kayaknya tuh. Iya, ini kan tanaman sekeliling kita nih Masya Allah ya Allah tumbuhkan dengan begitu suburnya di kita itu. Saya kira apa yang tumbuh di Indonesia ini belum semua diteliti kan. Kalau tanaman obat tuh baru 30.000 Ustaz. Tapi berapa jumlah totalnya semang? Ratusan ribu. 30.000 tuh yang teroptimalkan tuh masih berapa persen? Contoh nih, banyak orang nggak tahu kayak daun ubi jalar. Daun ubi jalar itu salah satu obat atau daun yang kita bisa gunakan untuk mengatasi diabetes. Daun ubi jalar. Daun ubi jalar. Itu ada risetnya, ada penelitiannya. Coba ngandelin daun doang. Daun mangga itu bisa dipakai untuk hipertensi. Gampang kalau gitu. Orang sakit dilepas di kebun aja. Suruh makan daun-daunan. Iya, dilepas kebun. Nah. Asal yang ngembek aja bisa banyak daun. Gitu tadi. Iya, ya tadi artinya ada makanan-makanan yang memang maksudnya di meja kita itu, di meja makan kita, di meja di rumah kita itu mesti harus ada itu sebagiannya. Itu apa Ustaz? Itu tadi yang satu tadi. Direkomendasi secara umum itu ya madu harus ada di meja kita, harus selalu ada. Iya. Kalau madu harus selalu ada, nggak boleh nggak? Wajib ya? Wajib. Jangan bicara mahal lah. Kalau mahal nanti tinggal CSN gratis aja ya kan? Udah kemarin. Oh, udah ya. Kita bagi-bagi madu ada 5.000 Ustaz. Nah, Masya Allah itu kan nanti kita bagi lagi Insya Allah. Jadi karena kemarin gini Dok, ada yang waktu kita ngobrol itu di bawah Yasmin itu ada yang bilang nih, wah ini mahal-mahal nih makanan gitu, ya kan? Mesti tidak mahal, bisa ditanam di Indonesia, iyalah, ya kan? Kan bisa ditanam sendiri. Ya kalau madu masih mahal ya nanti CSR bagi-bagi lagi, ya kan? Kita bagi lagi diwakafin ya madu. Iya, madu wakaf gitu. Nanti wakaf. Itu kan madu itu kan gitu, itu kan yang madu itu kan disebut keras sebagai syifa, ya kan? Betul. Obat. Kenapa saya bilang harus wajib ada di rumah, tidak boleh telat. Jadi kalau madu habis harus segera cari itu.
Karena tadi madu itu di Quran itu disebut sebagai satu dari 4 kata sifat dalam Quran. Ya, artinya kesembuhan itu kan sifat. Itu satu dari 4 itu yang disebut madu. Gitu. Nah, yang 3 ini Quran semua, tiga-tiganya. Tiganya Quran. Tiga-tiganya Quran. Tiga-tiganya. Berarti kan ini spesial banget dari sekian banyak Berarti obat. mungkin kalau pengobatan itu dosisnya 3 Quran 1 madu, Ustaz. Begitu. Ya kalau pakai Kurang konsep itu kan. Betul. Ada kesimpulannya ada 2. 1 3 Quran 1 madu. Kesimpulan yang kedua adalah walau alam bisa jadi adalah kesimpulannya obat yang sifatnya fisik, dok. Kayak apapun lah, madu mau obat kapsul apapun rempah rimpang itu ternyata bisa jadi hanya 1/4 obat. Karena 4 kali disebut. Yang lain Quran. Oh. Jadi cuma satu doang nih yang fisik sifatnya, madu yang keluar dari perut lebah gitu. Ini keren. Iya, jadi kita nih, jadi yang dokter omongin tuh sebanyak apapun cuma 1/4. Jadi kalau orang makan misalkan nih minum madu lah gitu kan, atau minum jahe gitu, ya minimal baca Al-Fatihahnya 3 kali lah. Nah, gitu lah kali ya. Itu. Jadi kalau baca Quran ini dok, ya kan? Wah itu masya Allah tingkat kesembuhan. Jadi minum, misalkan dia mau minum segelas air madu nih, misalkan baca Quran dulu, misalkan 1 khatam gitu saja. Tiga khatam berarti Ustaz. Tiga kali. Nggak keburu minum air. Terus sembuh. Oh, sembuh duluan Udah sama sembuh. Qurannya. Udah Ini yang sembuh. keren. Iya. Ini pernah diteliti dok di Amerika. Saya juga dulu sempat dulu ada webnya udah hilang webnya. Setahu saya, tapi saya nggak tahu kalau ganti nama. Jadi ada dokter aslinya, setahu saya orang Mesir. Itu dokter di Amerika dan dia punya tim juga. Mungkin udah meninggal mungkin. Beliau punya tempat pengobatan juga di Amerika. Dan yang menarik juga penelitiannya. Di antara yang diteliti adalah dia perdengarkan Quran. Itu sampai saya ingat Itu betul. Muslim belum ada? Muslim. Oh, Muslim. Jadi semua yang datang berobat itu sama dia pernah diujinya gini. Sekian pasien itu diperdengarkan Quran setiap hari. Yang sekian pasien nggak diperdengarkan Quran. Gitu. Dengan penyakit yang sama. Penyakitnya macam-macam, dibagi 2. Pokoknya kalau di sini ada kanker, di situ kanker juga gitu bawahnya gitu. Pokoknya dibagi 2 lah untuk melihat efek perbandingannya. Itu saya ingat saya dibuat grafik tuh. Saya ingat betul ada grafik yang dibuat itu. Grafik tingkat kesembuhan. Ternyata luar biasa. Orang yang diperdengarkan Quran setiap hari, baik dia muslim ataupun non muslim, tingkat kesembuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak diperdengarkan Quran. Itu padahal cuma diperdengarkan, ngerti kagak ngerti, Islam gak Islam Masuk aja. Gimana kalau muslim ngerti aja. Ahli Quran sehat-sehat terus insyaallah. Amin insyaallah. Ya kan nggak pikun tadi. Mudah-mudahan. Insyaallah ya. Jadi itu obatnya tuh. Jadi poinnya udah dapat tuh salah satu keywordnya pagi ini kan, 3 Quran 1 madu. Nah, jadi itu salah satu bentuk pengobatan karena kita udah tahu lah ya, mungkin ya era-era kita zaman sekarang Ustaz, mungkin saya kira mungkin kurang 3 itu ya, karena kalau kata Ibnu Qayyim kan katanya Al-Quran tuh kayak pedang kan. Betul. Jadi mungkin sekarang pedang itu agak tumpul. Jadi kita harus asah dulu tuh pedang. Jadi mungkin kalau 3 mungkin zaman sekarang kita perlu 6, 7 gitu kali. Baru terasa tuh efek Quran dengan diperdengarkan itu kali kan. Perdengarkan, dibaca. Sebenarnya ada yang tertarik juga dok saya. Karena pernah ngobrol juga. Tertarik dengan, kan kalau kita baca kan kalau dengar pakai telinga nih. Di telinga kita ini kan juga banyak sekali saraf kan, betul ya. Saya tidak tahu nih kan contoh gini, huruf ini bukan masalah lagu ya. Kalau lagu itu lain cerita lagi. Nggak usah dibahas lah. Itu lain lagi. Enggak, maksud saya bacaan Quran itu kan ada nada irama nada, kan. Betul. Itu juga punya pengaruh tapi lain itu ceritanya. Tapi gini, kan kita baca Quran itu kan ada tajwid. Betul. Huruf tuh ada sifatnya, ada tempat keluarnya segala macam gitu. Ada yang di dalam sini, ada yang di sini, ada yang di ujung bibir sini. Itu kan artinya ketika dia masuk ke telinga sini, pasti apa ya bahasanya? Pasti dia menyentuhnya beda-beda kan? Karena ada huruf yang berat sekali, ya kan? Di sini maksudnya. Ada huruf yang ringan sekali. Saraf yang terkena dengan betul. huruf itu saraf beda-beda. yang mana yang kena? Betul. Satu. Yang kedua itu yang dengar. Kalau yang baca, berarti kan dia mainkan mulutnya nih, ya kan? Mulutnya ada yang namanya Al-Fatihah saja itu dari mulai ba di sini, ya kan? Sin masuk dikit, bismi masuk lagi, mim keluar lagi di sini, bismillahi haknya di kan ar-rahmanir rahim. Jadi terus itu Al-Fatihah saja itu kalau ada penelitiannya
Jadi kalau mulut ini kan saya tidak tahu dok. Kalau di mulut ini kalau diteliti tempat-tempat ini jangan-jangan ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Yang jelas semua dari panca indera kita yang ada di kepala, ada penghidu, ada pengecap, ada pendengaran, dan ada penglihatan, pengontrolnya ini Ustaz. Kesimpulan sederhananya kalau saya boleh tangkap, ya artinya dengan membaca, mendengarkan Al-Quran tadi, dengan tajwidnya, dengan makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, yang akan paling luar biasa terefek itu adalah otak, karena dia pusat saraf, Langsung ke sana. pusat saraf. Saya cuma pengen gini dok, sampai pada satu tantangan sebenarnya, nantangin antum dan siapapun yang ngaku dokter muslim gitu. Iya. Boleh. Ini Diterima tantangan. agak keras nih ya. Oh iya, siap. Ini kelas berat ya. Kelas berat. Iya. Tadi kalau ada muslim yang meneliti tadi tentang telinga itu, saraf mana yang ditekan oleh bacaan yang sampai di telinga kita? Satu, mungkin. Dugaan saya karena beda. Tekanan huruf sin dan qaf di sini kan lain ceritanya. Iya. Gitu. Satu. Yang kedua, kalau saya sekarang baca, maka lidah saya bergerak, ini saya bergerak, dia menekan sana, menekan sini, sana sini, geser sana, geser. Itu kan menekan sini, menekan sana, naik ke atas, turun, bawah. Iya. Nggak mungkin nggak ada efeknya. Pasti ada. Gitu kan. Nah, nanti efeknya ada dok. Kita jangan-jangan kalau berhasil menemukan kuncinya, Jadi tinggal pakai huruf yang mana gitu, nah bacaan apa gitu. begitu ketemu kuncinya nanti tinggal diteliti. Al-Fatihah itu kebanyakan hurufnya, umpamanya huruf-huruf apa? Oke, berarti Al-Fatihah itu kalau dibaca dia akan menyembuhkan penyakit ini. Contoh gini, surat apa? Yang agak berat, surat Qaf. Itu banyak qalqalah. Betul. Qaf sini qafnya. Iya. Wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirun min faqala kafirun hadza syai'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Itu beda sekali dengan karakter umpamanya yang ringan seperti surat Maryam cenderung terbuka, ringan, ngalir dia. Ngalir. Kata ya ain shad. Jadi rahmati rabbika abdahu Zakaria, inna rabbahu nidaan khafiyya. Kayak lepasan aja gitu ya. Lepasan. Atau Ar-Rahman, dia terbuka itu Ar-Rahman dia ngalir gitu. Ar-Rahman alam al-Qur'an ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ringan-ringan di sini ujung-ujung. Atau surat Muhammad ya yang belakang. Surat Muhammad itu Masya Allah ya kan. Hurufnya itu dentuman. Dentuman ada ujungnya. Ya, surat Muhammad ujungnya dentuman. Karena dia ha. Coba hum itu dentuman. Dia huruf berat tadi dentuman, makanya para ulama gini bilang, surat Muhammad itu salah satu nama lainnya adalah surat Al-Qital. Surat Muhammad itu sama dengan surat perang. Nah, ternyata bunyi ayatnya itu suasananya dentuman. Cuma baca surat Muhammad, ujungnya semua dentuman. Hanya ada jeda beberapa kali pakai ha. Kadzalika amsaluha. Cuma agak dibuka dikit, lelah dengan dentumannya, istirahat dulu bentar gitu. Itu suasana dibaca oleh. Nah, itu kalau bisa berhasil diteliti, jangan-jangan orang tahu surat Muhammad itu kalau dibaca dengan kerja tadi saraf di mulut kita ini dan di sini dia berarti menyembuhkan penyakit ini. Siapa tahu? Nah, ini tantangan buat dokter yang ngaku muslim. Baik. Ya kan? Diterima tantangan Ustaz. Iya. Kayaknya seru nih. Iya. Jadi nanti kita punya tafsir dok, namanya tafsir kesehatan. Oke. Ya, saya nggak ngerti ilmunya masalahnya. Kalau nanti saya kerjain, ya kan saya nggak ngerti. Usah ngerti yang lain aja. Bagi-bagi tugas. Siap. Biar jangan Gitu ya. kita. Jangan borong terus pahalanya Ustaz. Masyaallah. Kayak ini proyek besar, tafsir kesehatan. Tafsir kesehatan. Insyaallah ya. Jadi luar biasa nih pagi ini teman-teman ya. Jadi banyak dapat inspirasi. Ini mungkin lanjutan dari Fahuwa Yasmin. Tidak resmi. Iya, Fahuwa Yasmin tidak resmi. Anggap aja resmi lah. Anggap aja resmi lah pokoknya. Yang penting kita mau berbagi aja. Cuma nggak ada masak ini. Biasanya ada masak. Sebenarnya nanti kita Fahuwa Yasmin berikutnya juga perlu bikin masakan khusus buat memperkuat otak, jantung, kayak gitu ya. Iya, kan menyembuhkan, menyehatkan. Kayak keren tuh, Masya Allah. Ya tunggu aja nanti ya, teman-teman bisa di subscribe juga di Al-Fatih TV, dilihat di sana videonya atau di channel saya juga ada. Kita berbagilah sedikit mungkin harapannya tuh kalau saya pribadi meyakini Islam ini sudah amat sangat sempurna. Urusan apapun dalam Islam itu diatur gitu kan. Masa urusan kesehatan nggak diatur gitu kan. Jadi kalau itu konsepnya sudah kita ada pakai gitu kan, ya pastinya umat Islam menjadi umat yang ya sehat ya, insya Allah ya. Dan low cost sebenarnya. Low cost itu low cost. Keren.
Jadi kesehatan itu sebenarnya biayanya murah. Jadi kalau saya sebenarnya kurang sepakat lah kalau di acara kita kan ada yang mengatakan ini mahal itu mahal. Sebenarnya apa mahalnya beli sawi? Apa mahalnya beli wortel? Kira-kira mungkin modal 10.000, 15.000. Mungkin yang mahal bukan itu, Dok. Yang mahal mungkin beli blendernya. Oh, mungkin. Nah, itu lain Karena itu cerita. pakai blender. Oh, jadi blender. Nanti kan Ulek aja. Ulek aja. Nggak usah diulek, potong-potong kan. Oh, iya. Oh, potong-potong ya. Potong-potong ya, buah-buahan itu, sayur itu potong-potong, kasih jeruk nipis, kasih garam, kasih madu, udah sehat itu. Iya. Ya, modal ya ceban lah 10.000 atau 15.000 udah cukup gitu untuk Dapat sawi, dapat ini. Iya, buah mungkin beli di pasar gitu kan. 5.000 buah, 5.000 sayur, cukup insya Allah. Jadi coba mulai dihilangkan persepsi bahwa hidup sehat itu mahal. Apalagi Indonesia ini kan Justru murah. Justru Iya. sangat murah. Sangat murah. Saya kalau kita mungkin sempat keluar negeri gitu ya, kalau teman-teman dikasih rezeki Allah keluar negeri, coba di mana ya? Australia itu bahkan sekali makan itu sekitar 150.000, Ustaz. Sekali makan. Standar makan mereka 150.000. Sekali makan. Satu orang. Satu orang lah. Kita kan 50.000. itu satu rumah itu. Iya, makanya. Satu rumah. 50.000. 50.000 udah beli pecel dari pagi sampai malam juga makan pecel cukup. Ya 50.000 kan. Makanya bersyukurlah teman-teman, apalagi negeri rempah-rimpang ini sudah. Oh, iya, Masya Allah. Allahu Akbar. Saya katakan, ayo kita kembali ke situ lah. Nanti kami ya, mudah-mudahan Allah mudahkan saya Ustaz Budi untuk kami belajar mendapatkan lagi insight-insight ya, hal-hal yang mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran buat kita semua, kami juga, untuk kita sehatkan anak negeri ini, kita sehatkan bangsa ini, kita sehatkan umat Islam ini. Karena umat Islam harus menjadi umat yang paling sehat, karena nabinya manusia yang paling sehat. Betul, Ustaz ya? Betul. Maka kita contoh Nabi aja lah, fattabi'uni kata Rasulullah kan. Cukup gitu ya. Saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pesannya tadi, perbaiki makanan, perbaiki apa yang kita minum ya. Kemudian ya gunakan hukum 31 tadi ya. Terus makanan-makanan adalah Quran atau apapun surga itu coba perlahan-lahan disiapkan di rumah, karena pasti baik gitu. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair. Masya Allah. Semoga sehat juga, dan Amin, semoga amin, teman-teman terus ya diberikan kekuatan untuk menyelesaikan akhir dari Ramadan yang mungkin sekitar 6-7 hari lagi ya. Semoga Allah mudahkan, dan semoga Allah berkahi rezeki semua, dan yang sakit semoga Allah sehatkan. Amin, ya Rabb. Dan yang lagi berhutang semoga dilunaskan. Iya, amin. Amin. Yang belum dapat jodoh semoga dapat jodoh. Jodoh. Nah, gitu kan. Ini Ya, kalau apalagi- dapatnya sekarang jodoh 1000 bulan. Oh iya, banyak itu. Banyak. Jodoh 1000 bulan. Lanjut. Amin, Nah, gitu amin, kan. amin, Dan amin. pokoknya apapun hajat Anda semoga Allah ijabah, dan semoga apapun yang Allah berikan kepada kita ya dibaik sangkakan itu sebagai kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian mungkin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.